habis uangmu, kedua putus asa, kecewa, harapan, langsung aja ya, kamu ndak akan bisa bergerak, bukan jalan loh, bergerak. Saya makan soto daging nggak mau jeroan, nggak mau lemak. Bapak sudah lumpuh kok masih gitu. Iya, diejek Tapi begitu ya. setelah 2 tahun berikutnya, Iya. saya berjalan, mereka masih lumpuh sampai sekarang 712. Saya masih ingat orang lumpuh di dokter Stomo. Iya. Cuma saya yang jalan. Tuhan bilang gini, untuk merubah kamu jalan itu gampang. Tapi merubah hatimu marah sama aku itu sulit. Semua hilang, kekayaan saya hilang, pangkat saya hilang, teman saya hilang. Tapi Tuhan ngomong, aku udah hilang. Tiap kali doa pasti minta sembuh, minta mujizat. Tapi ketika itu tidak Anda dapatkan, Anda ngubah doanya nggak? Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Bapak Yohanes Sunardi, ahli gizi yang sudah saya kenal, kalau saya pribadi 2014 ya, waktu itu kita kerjasama bikin sebuah konten tentang kesehatan, tentang gizi, tentang makanan, sehat ala surga itu kalau Anda tahu ya. Bukunya itu ada waktu itu, dari sebuah judul buku, akhirnya kita konten dan sempat menghilang dari tahun berapa ya, 2020? Iya. Barusan hari ini 2024 muncul di hadapan saya. Kemana aja nih beliau ya? Yang katanya konon banyak waktu itu kabar berita yang mengatakan beliau sakit. Loh, ahli gizi kok sakit ya? Ahli gizi yang begitu kerasnya mengatur pola makan dan minum, begitu kerasnya menjaga kesehatannya, kok bisa sakit ya? Sakitnya bukan sakit biasa lagi yang sempat membuat beliau tidak produktif. Sebenarnya orang sakit apa nih? Orang bilang katanya stroke atau gimana nih? Ya. Anda lumpuh Jadi, gitu ya waktu itu lebih ya? tepatnya paralisis Iya. atau kelumpuhan ya. Iya. Jadi itu yang kita alami dan bertubi-tubi, bukan cuma saya, tapi waktu kondisi lumpuh itu istri saya kena kanker. Jadi Bersamaan. Waduh. Jadi sebenarnya sih istri kena kanker duluan. Cuma dia mau ngomong sama saya, aku kena kanker. Hari yang dipilih dia ngomong itu saya kena serangan. Waktu saya lumpuh dan tidak jadi ngomong, ditahanlah sama dia. Ngerawat saya 2 tahun lumpuh, sempat bisu 6 bulan. Karena penanganannya, Anda tahu saya kena 20 November 2020 itu kan masa Covid. Iya. Sebenarnya kelumpuhan itu kalau ditangani cepat dalam 3 jam golden time tidak jadi lumpuh. Kasus tertentu ya. Kasus saya sangat aman sebenarnya. Terus lalu tapi sorry, saya sudah coba ke beberapa rumah sakit full. Dokternya meninggal, rumah sakitnya full. Waktu itu Covid ya, belum ada vaksin. Iya. Begitu Belum ada chaos vaksin. waktu itu memang. Jadi kenanya sebenarnya kalau di Surabaya Anda tahu jalan Daerah Tegalsari. Itu sebenarnya kalau dekat sana William Booth tutup, RKC tutup, Undaan tutup. 8 rumah sakit. Waktu itu saya masih duta BPJS. Ya jadi sebenarnya gampang kan bagi saya, tapi karena prosedur dokter bilang nggak bisa. Terakhir diterima rumah sakit pemerintah, dia bilang Bapak karena orang kesehatan kami prioritaskan, tapi tetap di jalan raya di tenda. Karena PCR waktu itu harus 2 hari, nggak ada yang 1 jam seperti sekarang. Saya nunggu 2 hari. Waktu 2 hari negatif bisa ditangani. Saya sudah telat karena 3 jam lebih 2 hari. Lumpuh total dan bisu. Akhirnya istri saya ngerawat saya. Waktu ngerawat dia stresnya meningkat, kankernya naik stadium terakhir. Waduh. Nah, itu yang terjadi. Iya. Jadi sebelumnya Anda nggak tahu bahwa istri sakit ya? Nggak tahu ya. Dia mau ngomongin saya. Padahal udah sakit duluan gitu Iya, sebetulnya. dia merasa ada benjolan di payudara sebelah kiri. Oke. Kanker payudara, dia benjolan kok sakit, tambah sakit. Dia kan sering dengar saya ngajar. Tanda-tandanya kok ke sana gitu. Dia takut saya terganggu, tapi karena sudah mengganggu, dia harus ngomong. Waktu mau ngomong, saya ngalami seperti itu, sehingga dia tidak tega, dan waktu merawat saya, keadaan saya memburuk. Jadi ketika mendekati yang dokter bilang, medis bilang bahwa saya akan meninggal, atau saya permanen, dia pun katanya dokter meninggal tahun itu, Agustus itu, tapi Tuhan hebat. Saya bisa pulih seperti ini dan kanker istri saya hilang.
waktu dioperasi, dokternya shock. Di Singapura biopsi semua ada benjolannya bola bekel ya atau senipis, dipegang ada nih benjolannya gitu. Terus foto ada, tapi waktu dioperasi 4 jam dengarnya nggak ada. Sampai dokter bilang nggak ada, hilang tuh nggak ada, adanya nyebar. Kita tunggu 6 bulan lagi biopsi, 6 bulan periksa nggak ada, setahun nggak ada, 2 tahun akhirnya dokter nggak usah kembali deh. Memang ini berkat dari Tuhanmu. Karena kebetulan saya Kristen, medisnya bukan Kristen. Jadi dia ngomong Tuhan Yesusmu hebat, begitu seperti itu. Iya, benar-benar mujizat ini yang menjadi kesaksian gitu ya. Iya. Oke, jadi sama sekali bersih ya dalam kasus istri Anda ya. Sampai sekarang. Sampai hari ini ya, luar biasa. Saya pun sudah didiagnosa kelumpuhan yang fatal. Kelumpuhan itu banyak ya. Ada lumpuh 1, 2, 3, 4, 5. Saya 5. 5 yang berarti tidak mungkin pulih. Tidak ada, kalau ada 1, 2, 3 pasti ada syaraf yang bisa dilatih. Saya ada listrik, yang istilah gampangnya nggak ada listriknya Pak. Jadi apa yang mau diterapi gitu ya. Jadi Bapak, saya tidak mau menipu Bapak karena Bapak rekan sejawat, maka saya akan memastikan Bapak di kursi roda seumur hidupmu. Kalau 2 tahun ini nggak lewat, berarti maaf, Bapak pasti meninggal. Itu vonisnya ya? Ya, itu vonis dari Surabaya, Jakarta, Singapura, dan medis yang sudah di Belanda sana. Waduh, jadi artinya nggak cuma satu pemikiran, satu opini, tapi Anda sudah cari beberapa opsional gitu. Oke. Channel saya pasti lebih dari Anda. Iya. Saya kan ingin sehat, saya public figure. Iya. Keinginan pulihnya lebih tinggi dari orang biasa. Saya juga orang pintar yang ngerti jalannya. Jadi saya berusaha tuh lebih daripada yang Anda pikir. Karena saya ngerti. Dan waktu itu saya punya banyak kekuatan. Iya. Semua saya hubungi sampai profesor yang terbaik, guru saya bilang, Yohanes, kamu ini kan muridku. Aku tidak mau kayak yang lain nyoba-nyoba. Aku mau ngomong langsung sama kamu. Siap kamu? Siap Prof. Itu saya sudah mulai bisa ngomong. Jadi bisunya 6 bulan aja. Nah itu dia ngomong gini. Pertama habis uangmu, kedua putus asa, kecewa, harapan, langsung aja ya. Kamu tidak akan bisa bergerak. Bukan jalan loh, bergerak. Waduh, vonisnya begitu. Itu kan tangan kaki, ya. Tangan nggak bergerak. Yeah. Jadi dia bilang gini, terus gini, kamu buktinya, pernahkah kamu ke rumah sakit ada poli lumpuh? Iya nggak ada. Amerika lumpuh kursinya priority, ada kursi roda, ada tulisan kursi priority itu untuk lumpuh bukan untuk diabetes itu. Nggak ada kursi buat jantung karena jantung ada obatnya. Di Indonesia negara kecil pun sampai negara besar lumpuh priority karena lumpuh itu disabilitas. Oke, jadi tiba-tiba waktu itu Anda tidak bisa bergerak sama sekali, lumpuh gitu ya. Jadi saya dari ya? rumah menghantar istri dan anak ngurus SIM. Iya. Jam 5 pagi berangkat dengan baik. Kalau diambil hikmahnya, Tuhan lindungi saya. Kenapa? Kalau enggak kecelakaan lumpuh di jalan bahaya. Jadi saya parkir di tempatnya SIM dengan baik, rapi parkirnya, keluar jatuh. Waktu saya masih bisa ngomong, saya kan inget nih, pinter nih, 3 jam golden time, cepat. Iya, mestinya tahu itu ya. Langsung saya cari, tolong. Dia bilang, COVID. Karena waktu itu banyak abang becak meninggal mendadak. Iya. Jadi saya di hari yang tidak dunia anggap tepat. Misalnya gini, dokternya bilang, kamu kok siang sih? Loh kenapa? Kok sakitnya Sabtu? Sabtu nggak ada spesialis. Jadi ya jalannya aja gitu. Tiba-tiba nggak gerak. Setelah hari kedua nggak ditangani karena PCR tadi prosedur. Ini saya nggak ceritanya prosedurnya bagaimana masuk 2 hari itu ngeri. Karena kelumpuhan itu ngeri, tapi paling ngeri itu 2 hari sebelum lumpuh. Kenapa? Seperti Daniel masuk kandang singa sebelum masuknya itu masih berharap pada mujizat.
Iya. Yang ngeri itu kok gitu ya. Waktu saya mau lumpuh itu terasa ya, tiap 1 jam naik sentimeternya. Iya. Jadi, Yesus terus berdoa, terus naik sampai tiba-tiba saya jerit-jerit kok suster nggak noleh ya. Terus teman saya sebelah saya itu kan 50 orang meninggal tiap jam, dimasukkan ruangan gelap gulita, nunggu kabar negatif itu. Sebelah saya ngomong, Pak sorry ya, kamu ini bisu. Saya kaget, saya nangis. Kamu dari tadi ngomong itu nggak ada suaranya. Baru saya tahu, saya nangis. Saya hari pertama jerit-jerit dia noleh. Suster, saya mau kencing. Suster mau apa gitu ya. Itu APD itu, wah lengkap full, ngeri lah waktu itu. Terus tiba-tiba saya tahu saya bisu, saya diem aja deh. Terus tiba-tiba susternya siang keluar dia. Waduh, hebat ini nggak mati-mati 2 hari. Karena waktu itu mati terus setiap jam. Kamu negatif, kamu pindah. Tapi sudah lumpuh total dan bisu. Iya. Jadi kuncinya memang kurang cepatnya penanganan aja waktu itu ya. Itu yang ya kondisi seperti itu waktu itu. Sempat menyalahkan keadaan itu ya berarti ya. Coba saya ditangani lebih cepat gitu. Enggak, kalau itu saya tahu karena saya orang pintar medis, saya tahu karena prosedur. Saya nyalakan tuh kenapa aku yang menjaga hidup dengan baik seperti ini dan sempat melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan dan ngajari orang jadi lebih sehat, kok saya ngalami ini. Jadi saya mengalami rasanya kalau marah sama Tuhan enggak sih, cuma gini, sempat janji aku tidak akan jaga hidup sehat lagi karena ternyata semua ini bohong toh. Anda pikir percuma gitu ya? Okay. Karena waktu dikunjungi teman-teman dia bilang yo aku kolesterolku 400 saja, aku udah apa-apa, aku mengajar aja sehat, kamu ngajari aku tidak boleh makan kok kamu sakit. Aku kaget loh, ternyata labmu itu sempurna. Jadi kolesterol total itu kan nggak boleh lebih 200, saya 120. Kalau DL harus 100, saya 70. Pokoknya semua baik-baik. Karena saya kan Jumat itu sebelum lumpuhnya kan Sabtu, 20 November 2020. Jumat itu saya dikoni tensi sempurna. Kan dikoni tensi. Kalau kamu nggak sempurna nggak boleh latihan. Saya masih ngajar. Bahkan Anda tahu ya, sebagai public figure, saya lumpuh ini batalkan 278 khotbah. Iya. Seminarnya 120 seminar sekuler. Iya. Waktu saya ngalami kelumpuhan masuk itu, saya tangisi apa? Tuhan, besok aku mau khotbah minggu kan. Senin itu teman saya, Anda tahu Pak Jarod aku mau seminar sama saya Senin. Selasa sama Bang Peri, Rabu panti asuhan. Jadi saya itu seminggu 1 hari istirahat full pelayanan dan sekuler dan sosial. Jadi yang tegang itu integritas saya untuk ngajar. Batalkan undangan, apalagi yang sudah bayar, undangan berbayar. Dan tidak semua pembicara bisa diganti kan gitu, karena orang sedang fun ya. Jadi stres tuh. Semakin memburuk. Karena kita tahu waktu kita stres keluar hormon kortisol malah memperparah banyak hal. Itu yang terjadi. Iya, apalagi ngajarnya tentang kesehatan lagi. Yes. Itu kan pukulan yang terberat ya rasanya ya. Jadi itu saya ulang lagi, kalau nyalakan Tuhan enggak, cuma pernah tanya Tuhan aku salah apa, tunjukkan. Aku khotbah. Secara rohani ya, saya pelayanan lebih dari Jumat biasa dong ya. Kedua, saya ngajar itu kan nggak cuma di kota, sampai benua, sampai desa-desa Papua. Saya nggak milih-milih. Terus saya jaga makan sempurna. Kalau Anda lihat Instagram saya, Anda akan lihat body saya seperti apa, di atas rata-rata. Pokoknya saya jaga bagaimana saya benar gitu. Gitu. Jadi saya menyalakan ternyata pengajaran semuanya untuk hidup benar itu bohong. Oh, sempat
ngerasa kayak gitu ya? Iya. Oh. Karena semua yang datang sama saya, yang buruk-buruk pasien saya itu bilang, yo, untung aku nggak melakukan apa yang kamu ngomong. Aku sehat sungguhan kan. Ternyata kolesterol itu bohong di bawah 100 itu. Aku 200 nggak apa-apa. Iya. Itu sekali nggak masalah. Setelah setahun menunggu kesembuhan nggak sembuh, Anda harus tahu ya, bisu itu bukan nggak bisa ngomong loh. Bisu itu bisa ngomong, tapi nggak ada suaranya. Beda ya. Kalau bisu dari lahir nggak bisa ngomong, karena kita sudah dewasa, punya kosakata, kita ngomong, kita dengar. Orang lain nggak dengar, bedanya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, lumpuh itu kayak kram. Pernah kram kan? Sebutan. Iya. Kan cuma 5 menit. Iya. Pernah nggak 3 bulan kram? Waduh. Iya, nggak kebayang ya. Yang sedih itu ketika kita ngambil air nunggu orang. Digigit nyamuk, nggak bisa mukul. Jadi kalau digigit nyamuk gitu ya, udah puas kamu. Ngabel. Seperti itu. Kencing, sorry ya, BAB hampir 2 tahun lebih di tempat itu. Itu proses-proses banyak hal di dalam hidup saya. Jadi saya dari pingin sembuh, percaya mujizat, setelah 3 bulan teman-teman mendatangi sampai teman-teman bosen datangi. Maaf ya, para hamba Tuhan yang setia mulai berkurang. Dari yang menyupport saya, ya yo sembuh, ada Tuhan, sampai bilang begini, rasanya sulit. Ya kamu terima aja, nggak apa-apa kok, nggak bisa gerak asal masuk surga. Ada yang ngomong negatif, ada dosa apa, yuk koreksi. Jadi saya akhirnya terpengaruh omongan itu, kena toksik dan mulai menantang Tuhan. Tuhan tunjukkan aku salah apa aku. Karena nggak dijawab, saya ngomong sama Mega, waktu memburuk mau meninggal itu, seminggu sekali, seminggu itu 5 kali ke UGD, pasti serangan malam itu. Jadi ada serangannya ya. Iya. Serangan memati itu. Itu Delta. Zamannya Delta setahun berikutnya, Senin terapi bicara bisu. Rebu terapi jalan. 4 terapi kelumpuhan. Jadi ke rumah sakit, ke jantungnya hari ini. Jadi full ke rumah sakit harus. Dokternya tanya, dok takut COVID. Dokternya bilang, mau mana? Mau mati kena COVID atau mati di rumah? Jadi pilihan yang berat. Iya. Oke, jadi sebetulnya salah apa ya? Anda pernah menanyakan pada Tuhan kan, salahku apa? Dari sisi kesehatan, semua hasil lab baik semuanya. Nggak ada yang salah berarti kan mestinya dengan gaya hidup yang sudah Anda bangun selama ini, yang sudah Anda jaga, bahkan Anda ajarkan. Iya kan? Nggak ada yang salah karena hasil lab semuanya bagus. Itu menarik. Dokternya bilang gini, Pak Yu, kalau pasien saya marahi ini. Iya. Saya tahu, makanya jangan makan ini. Nah, Pak Yu dia ngomongnya apa coba? Labnya aja sama saya sepura Pak Yu. Pinternya saya kalah dia di gizi. Terus saya ngomong apa Pak Yu? Oke. Dan hari ini Anda sudah menemukan nggak kenapa Anda mengalami seperti itu? Sudah. Nah, gimana ini penjelasannya? Jadi ketika saya mulai berteriak sama Tuhan, nggak dijawab, marah nggak dijawab, sampai suatu ketika saya nggak marah dijawab dengan segala cara ya. Dari tiba-tiba, saya 6 bulan bisu, mulai bisa ngomong, mulai setelkan ini, setelkan di YouTube itu Tuhan pimpin dengan kunci-kunci kata menemukan sesuatu bukan. Yang pertama. Yang kedua mulai ada seperti 2 tambah 2 4, ikat tiba-tiba ada. Dan Tuhan mulai bicara, ini versi saya ya. Salahmu 1 sih. Apa Tuhan? Kebanyakan tanya. Kalau kamu tanya salah apa, berarti kamu bukan orang benar tapi merasa benar. Wah, ini catat ya. Salah satu kesalahan kita adalah yaitu ya, kita terlalu. Nah, firman Tuhan saya dikasih tahu firman Tuhan. Saya buka ngawur-ngawur gitu ya, anak saya. Papa membaca firman, bukan sembarang apa gitu. Ketika dibuka, isinya ini hebat. Kemalangan orang benar itu banyak. Jadi kamu jangan berharap jadi orang benar nggak ada kemalangan. Tapi Tuhan melepaskannya.
Duh, kapan Tuhan kalau kau melepaskannya? Waktuku bukan waktumu. Itu pertama. Buka lagi besoknya gitu ya. Orang benar itu jatuhnya 7 kali tapi bangkit lagi. Duh, lah ya aku salah apa Tuhan? Lah ya kamu bukan orang benar. Duh, khotbah keliling ngajari panti asuhan, ngajari segalanya. Kamu merasa benar. Kalau kamu masih tanya, masih merasa benar. Kalau orang benar, pasti dibangkitkan. Saya mulai gini, belajar saya. Dalam dicarikan anak saya, dibenarkan karena anugerah. Saya mulai ngomong, oh Tuhan ngomong gini, kamu bisa nggak sih nggak ngomong aku pernah ini, bisa nggak sih ngomong sama aku, tunjukkan hidupmu benar, lalu aku membangkitkan kamu. Caranya gimana? Ini ikut Gideon dan semuanya dengarkan saya baik-baik. Ternyata kita kapok hidup benar. Tadi saya pernah ngomong kapok makan sehat, kapok olahraga walaupun lumpuh ya. Saya janji kalau sehat lagi, jalan lagi, nggak mau ngajar lagi. Lihat pasien biarin, enaknya kamu keras hati ini. Teman saya, pastor di Jakarta pernah bilang, badai tidak selamanya, tapi setelah badai apa kamu jadi apa itu yang penting. Itu terngiang-ngiang. Kamu jadi keras kan sekarang, jadi tidak mau ngajar kan. Paling marah ketika ada pendeta bilang gini, yo mungkin dosa apa kamu sampai sakit gini. Tiba-tiba dia tanya, yo istriku diabetes, makan apa enaknya? Hati saya marah itu. Berarti istrimu dosa apa itu? Ngerti ya? Kemarin kecewa itu bertumpuk. Tapi akhirnya Tuhan bilang gini, kelemahannya orang benar itu waktu mengalami kejatuhan, dia kapok hidup benar. Harusnya hidup benar itu bukan mencegah, tapi hidup benar itu latihan. Kalau jatuh, kamu biasa dengan hidup benarmu, tinggal diperpanjang hidup benarmu, maka surga melihat kamu orang benar dan layak dibangkitkan. Amin. Jadi waktu sakit itu sempat saya, "Mah, aku mau makan yang ngawur-ngawur." Mega bilang istriku, "Janganlah Pak." Mungkin dia dipakai Roh Kudus ya. Setan bilang percuma kan? Saya pingin jujur ini ngomongnya, saya pingin mencoba yang dulu saya larangkan ke pasien. Saya mau tantang, gitu kan? Karena istri saya ini dari Tuhan, maka yang diomongkan juga dari Tuhan. Pak, tetap walaupun salah, kalau ternyata salahnya apa Pak? Salah tetap setia sama Tuhan, nggak apa-apa, setia sama hati. Akhirnya istri saya tetap memberi makanan baik. Terakhir dibukakan ayat saya sama anak saya, cerita Daniel. Saya nggak suka itu. Daniel juga jangan makan gitu loh, saya nggak suka. Daniel juga masuk kandang singa. Tapi Tuhan tuh naruh sesuatu di hati saya. Untung Daniel nggak kayak kamu. Apa Tuhan? Daniel nggak tanya, salah apa aku? Kau masuk kandang singa. Saya langsung kaget. Gak bisa kamu kayak Daniel berdoa malah. Mau ditangkap malah doa. Kamu malah ngomel. Saya tertarik baca itu. Karena Daniel keluar dari kandang singa. Berarti saya juga bisa keluar dari kandang singa kalau kayak Daniel. Bukan jaga makannya. Saya sudah seperti Daniel. Masuk pemerintahan. Diundang istana negara, jaga makan. Keren kayak Daniel. Ternyata saya nggak kayak Daniel waktu di kandang singa. Yaitu banyak nanya dan banyak protes itu tadi ya. Dan saya belajar apa yang ada di kandang singa Daniel. Saya nggak belajar lagi. Tuhan bilang, kamu sih kepin ketemu Daniel. Kamu nggak kepin ketemu Daniel waktu keluar kandang singa. Kamu kepin ketemu Daniel waktu di istana. Saya belajar itu bro. Buka sian. Saya belajar di kandang singa. Ada satu ayat gini. Daniel, kamu kok nggak mati? Dia menjawab, karena aku tidak bersalah sama Tuhan dan sama manusia, sama raja. Duh, Tuhan aku ya gitu loh. Aku khotbah, aku nggak selingkuh, aku macam-macam. Terus kedua, aku nggak salah sama dokter, aku jaga makan, olahraga. Tuhan bilang gini nih, di hidup saya dengan hikmat ya.
Yes, perpanjangan supaya aku melepaskan kamu. Akhirnya saya diolok-olok orang-orang di rumah sakit bawa pisang, yang lainnya makan soto daging. Saya makan soto daging nggak mau jeroan, nggak mau lemak. Bapak sudah lumpuh kok masih gitu. Iya, diejek Tapi begitu ya. setelah 2 tahun berikutnya, Iya. saya berjalan, mereka masih lumpuh sampai sekarang 712. Saya masih ingat orang lumpuh di Dr. Stomo. Iya. Cuma saya yang jalan. Jadi kuncinya selama kita dalam masa pendidikan itu ada keinginan untuk keluar dari hidup benar, tetaplah hidup benar gitu kuncinya. Anda berarti. masuk rumus orang fasik jatuh selamanya. Kan ini, orang benar jatuh 7 kali bangkit lagi. Iya. Tapi orang fasik jatuh selamanya. Jadi kesalahan kita, saya aja. Hidup benar untuk mencegah jatuh. Padahal orang benar bukan digaransi tidak pernah jatuh. Jatuh bangkit lagi. Kalau waktu jatuh itu kamu tetap benar. Jadi waktu tanya itu nggak itu benar. Iya, Karena merasa benar. Iya. Saya yakin waktu itu Pak Yohanes Sunardi pasti berdoa minta sembuh. Tiap kali doa pasti minta sembuh, minta mujizat. Tapi ketika itu tidak Anda dapatkan, Anda ngubah doanya nggak? Yang unik seperti ini. Saya ini kan kalau di Gereja Allah Baik Mojokerto, terkenal ya itulah ahli gizi tapi bisa doa dan banyak kesembuhan. Jadi lucu nih, ada pendeta dari Jombang cabang YAP, dia telepon, Pak Yu saya kena jantung. Karena tuh nggak ada yang tahu, walaupun tersebar kabar buruk, meninggal lah, kena COVID lah, stroke lah. Tapi jemaat gereja kami nggak tahu. Taunya Pak Yu batalkan 1 tahun 2 tahun gitu. Tiba-tiba tanya, Pak Yu, gembala saya nggak tahu, tahunya tahun kedua. Dan jemaat bilang, telepon Pak Yu aja. Telepon, Pak Yu, kalau saya sakit jantung kenapa? Saya sakit waktu itu. Tuhan, kamu ngakalin aku ya. Seolah-olah kayak mau mempermalukan. Aku ini gitu hanya ya. enggak, masih gini. Kamu hanya pakai kepinteranku ngajari orang, terus aku mau tinggal. Iya. Banyak orang bilang, Pak, thank you ya, aku sehat. Lepas dari stroke lumpuh. Iya, marah ya. Aku lumpuh. Dan waktu saya mau nggak ngajari nih, enaknya Pak doain saya. Tapi profesionalisme ngomong, ini. Ayo doa. Dalam nama Yesus minggu depan nggak jadi operasi jantung kamu. Jantung baru dari Tuhan. Minggu depannya saya masih lumpuh itu. Saya masih lumpuh, ngomong masih nggak bisa jelas. Di gereja kami ada kesaksian namanya gereja TUH, Toast of Heaven. Tiap Rabu jam 7 di setel dia kesaksian bro. Setelah didoakan Pak Yohanes makan sehat seminggu dok loh. Pak Yo bilang ini, seminggu ini nggak perlu bakal banyak makan sehat, tapi ada Tuhan, ada percepatan. Saya makan anggur hitam itu, saya ke dokter berdoa, doain Pak Yo jantung baru. Dokternya minggu depan bilang, kamu tuh ngapain sih? Jantung kayak bayi sehat ini kok. Saya nangis itu. Tuhan, kamu ngakali aku. Jadi aku ini mau pakai alat tok ya, mau tinggal. Itu sempat ya. Saya marah, nggak mau doa. Bukan merubah doa, nggak mau doa. Nggak mau doa malah ya. Iya. Dengar khotbah ganti aja lagu. Iya. Saya pikir orang-orang dunia tuh kok bisa senyum lumpuh ya? Karena mereka nggak ibadah, berarti orang nggak ibadah lebih kuat gitu. Pemikirannya seperti itu malah nih. Iya. Anda kalau pilek setia biasa. Sakit jantung pasien saya, di ring jantung kelihatan gagah, setia bisa nyanyi. Saya nggak bisa nyanyi, bisu. Saya bertahun-tahun melihat orang lain disembuhkan. Terus Tuhan bilang gini, ini ceritanya, tapi balik saya. Kamu lihat nggak, aku nggak pernah berubah. Yang sekarang ada, dulu ada. Maksudnya apa? Buka sian, buka lagi bersama dengan 38 logo di Bethesda. Dia itu 38 tahun, tidak pindah agama, tidak pindah gereja. Kok kamu masih 4 tahun cerewetnya setengah mati. Terus Tuhan, aku harus apa? Nah ini mulai. Saya lumpuh didorong istri saya ini, kelihatan ada rumput. Terus Tuhan bilang dalam hati saya, rumput apa? Ini gunanya turunkan kolesterol, turunkan apa? Tapi kan aku tidak kolesterol Tuhan. Coba makan.
saya mulai makan herbal lagi. Yeah. Berbuat seperti yang dulu lagi, saya pulihkan lagi, saya mulai senang lagi, mulai ke rumah sakit, tidak untuk ngomel tapi datang mulai menikmati itu. Ternyata di situ saya menguatkan banyak orang lumpuh. Kok Pak Yu gini, saya mulai ngomong, mulai menikmati, saya lupa. Tiba-tiba istri saya tadi kanker, dokter bilang mau mati, saya nangis lagi. Yeah. Marah lagi itu, kurang cukup aku Tuhan. Otomatis kalau lumpuh itu lumpuh segalanya ya. Yeah. Ekonominya lumpuh, juali sampai habis. Kita tinggal di apartemen kecil sekarang, yang dulunya rencana beli itu untuk pendeta, kalau datang biar nggak nginep hotel. Sekarang saya tinggal di mobil hilang semua, anak saya menderita. Lulus SMA kelas 3, semua orang bilang lumpuh dan kanker, anaknya tidak usah kuliah. Tapi hebatnya sekarang Februari ini lulus, bahkan IP-nya 3,9. Maka negara Indonesia, Tuhan tunjukkan banyak hal. Sian nggak ikut-ikut, kamu hanya diuji hati. Terus aku bilang, Tuhan, akhirnya Mega itu dioperasi. Agustus bilang ini harus operasi. Dok, kalau harus mati kenapa harus operasi? Enggak, supaya matinya nggak busuk. Dioperasi mendadak hilang, nggak jadi matikan. Setelah dari itu saya mengalami kesembuhan. Dan Tuhan bilang gini, untuk merubah kamu jalan itu gampang, tapi merubah hatimu marah sama aku itu sulit. Iya. Saya tanya, Tuhan, kenapa orang lain tak doa sembuh? Ajari sembuh. Aku lumpuh, bukan dulu ya. Waktu saya lumpuh, ngajari orang saya sehat. Saya ngasih doakan orang suruh berjalan, mujizat. Tuhan ngomong gini, ini yang penting supaya Anda belajar banyak. Orang kuliah kalau lagi skripsi sulit nggak? Sulit dong. Kalau masanya dia nggak hadapi sulit. Tapi kalau ketemu anak SD, dia tanya 2 tambah 2 berapa Om? Gampang nggak bagi dia? Gampang. Kamu ya gitu. Kalau ketemu kamu sakit, kamu ketemu orang sakit yang SD, kamu kuliah, kamu doakan dia sembuh. Tapi kamu juga akan lulus, tiba saatnya kamu lulus nanti. Saat itu saya kondisi sakit belum jalan, melayani lagi. Jadi terima konsultasi kesehatan, Pak Pendeta saya sakit, makan ini. Seakan-akan seperti saya tidak sakit. Dan nggak lama lagi saya berjalan. Iya, berdamai dengan diri ini ya, saudara ya. Dan yang paling aneh, bagaimana cara saya berjalan? Nah, itu luar biasa. Karena medis bilang nggak bisa jalan. Iya. Nggak bisa jalan dan nggak bisa bicara selama 6 bulan gitu ya. Lumpuhnya bertahun-tahun dan. Iya. Dan dokter bilang nikmati. Oh, kamu sudah bisa nikmati ya, gitu. Karena saya sudah senyum-senyum. Oke. Nah, berjalannya juga aneh sih. Dokternya bilang sebenarnya, waktu saya datang ke rumah sakit berjalan, jadi Kemis saya masih lumpuh. Oh ya, saya 394 kali kunjungan ke dokter Stomo. Iya. Tidak ada perubahan sedikit pun. Oh, nggak ada progres sama sekali. Dokternya bilang, tetap datang ya, kan BPJS nggak bayar. Kenapa dok? Daripada kamu gila di rumah. Oh. Paling nggak ketemu teman-teman kan, sepenanggungan. Ada yang pendeta sebelah saya 15 tahun lumpuh. Mereka mulai menikmati hidup. Tapi Tuhan bilang, kamu jangan gagal fokus you. Aku ini baik. Tapi setan itu nggak bisa ngerubah kebaikanku, tapi bisa ngerubah kamu nggak menerima kebaikanku. Duh, maksudnya apa? Kamu pasti masuk surga. Jadi saya sempat, Tuhan ambilin aku aja, pelihara anakku, karena memburuk gitu. Data menunjukkan saya akan mati, saya sudah bikin warisan loh. Data-data semua sudah saya bagikan. Saya masih ingat itu, anak saya nangis, saya bilang. Terus ada aku di sini, ayat gini lagi, orang benar itu anak cucunya perkasa. Kamu tidak mau minta ya aku bisa melihat anak cucumu? Masuk pasti, jangan tergesa-gesa, sangat kuat itu. Mau nggak sembuh lagi, baru mati, baru naik surga. Mau nggak sembuh dulu supaya bisa membuat namaku dimuliakan?
baru mati lagi. Bisa kan? Bisa. Tapi nanti boleh. Saya langsung, untuk apa ini Tuhan? Supaya kamu bisa ceritakan ke semua orang. Aku ini Yehova Rafa. Amin. Karena waktu itu COVID, jemaat gini, gak apa-apa kena COVID asal masuk surga. Pendetanya mati, gereja tutup. Jadi saya ngalami ini baru tahu salah satu tujuannya supaya kamu cerita sama orang-orang, aku masih Yehova Rafa. Amin. Istrimu gak hilang, kamu habis ini jalan, pasti. Karena kamu percaya terjadi, saya percaya, saya mulai ngomong, saya habis ini jalan kok dok. Dokternya bilang, sama susternya, kasihan ya orang terkenal tuh, kalau sudah kena syaratnya. Oh, mereka pikir ketika Anda mengatakan saya pasti jalan, padahal dokter secara hitung-hitungan nggak mungkin jalan, mereka anggap Anda udah gila gitu. Ini cerita lucu ya. Ada salah satu perawat bilang, Pak Yu, saya dulu nih Kristen. Sekarang saya nggak Kristen. Saya kecewa. Tapi saya lumpuh sampai sekarang nggak jalan-jalan. Majelis. Saya bilang, Mas kalau saya jalan gimana? 1001 itu. Satunya itu kalau saya. Dia bilang ini, Pak Yu, jangan ngomong gitu. Dirasani saya rumah sakit saya itu sayangnya Pak Yu. Saya itu ngefans sama Pak Yu, beli bukunya, sering dengar di radio Bathara Yuda. Jadi saya itu nggak mau Pak Yu dihina orang. Kalau saya jalan gimana Mas? Dihina karena obsesinya yang begitu luar biasa itu. Itu saya mulai ngomong loh. Karena saya dapat ayat. Tuhan itu nggak ngomong yang kelihatan tapi yang ingin dilihat. Waktu gelap dia ngomong jadilah terang dan terang itu jadi. Gak ngomong gini, lo gelap, enggak loh. Dan saya ngomong, tanya orang, lo punya gimana? Iya sakit. Jadi mulut saya ini menentang iman saya. Mulai saya ngomong, saya jalan habis ini. Saya jalan kok, dok. Habis ini saya nggak kesini lagi kok. Saya kesini kontrol aja, jalan. Semua sudah ngerasani. Dokter Sutomo, Erlangga, itu kan yang BPJS. Mitra keluarga, Kenjeran. Terus akhirnya saya mulai ngomong, saya jalan. Terus perawatnya itu bilang, kalau Bapak bisa jalan, saya akan ngesot. Waduh. Dari UGD saya parkiran. Waduh. Dan terjadi. Habis ini 3 bulan berikutnya, dia nuntun saya kalau datang, dituntun. Iya. Wis tahu Pak Yu sudah. Menyerah aja lah gitu kan bahasanya ya. Kemis masih lumpuh ya. Iya. Nanti kapan-kapan saya ceritakan bagaimana saya jalan malam itu. Jumat saya jalan kaki ke rumah sakit. Kok bisa begitu? Ya, sebentar. Saya jalan ke rumah sakit, yang saya cari bukan dokter, perawat ini. Yang janji mau ngesot itu. Berarti ada emosi juga ya dikatain begitu ya. Dan saya dikasih tuan gini, pertama jujur, saya pengen lihat dia ngesot. Waduh, beneran nih. Tapi Tuhan kasih balas dendam. Tuhan tuh kasih gini. Yo, mau nggak suruh dia balik sama aku? Itu yang jauh lebih penting ya. Saya nangis. Akhirnya saya datang, dia bilang, Pak Yo bisa nggak maghrib? Malu ada orang ngesot. Dia saya jalan tuh, wah dokter berdiri semua perat kan bertahun-tahun saya tiap hari di sana. Hafal semua satpamnya, security-nya. Saya bilang, Pak, gak usah nuntut aku lagi ya, habis ini aku jalan. Loh, gendeng Pak Yu, katanya satpamnya gitu. Waktu Jumat itu saya jalan, saya bilang, Mas, aku ndak mau ini. Ndak mau kamu ngesot. Ya Pak Yu. Sing mau janjinya dalam hatimu apa? Dia tahu. Mulai besok dia menunjukkan dia, Pak Yu aku sudah doa. Walaupun sampai sekarang bapaknya belum jalan. Belum jalan bapaknya. Iya. Tapi dia paling enggak dia kembali ke Yesus. Puji Tuhan. Dan sekarang saya itu berbeda kalau pelayanan. Kemarin ketemu orang kanker di Bali dan dia bilang, Pak Yu, yang ini mati 3 bulan lagi, yang ini bulan depan, yang ini mungkin ada beberapa hari lagi. Saya sekarang ngajar,
mau apa? Mau sembuh. Gak rugi kita mati lagi lo. Tidak Pak, aku mau hidup. Oke, kalau mau hidup kayak aku, kalau hidup buat Yesus, kalau mati untung. Kalau kamu delay pesawatmu ke Bandung, ke Bali, marah. Kok delay ke surga, marah. Tapi Tuhan bilang kalau kamu masih hidup, berarti harus melayani. Mau nggak? Dan mereka sampai sekarang nggak mati-mati. Jadi saya punya kunci bagaimana membuat kita sembuh dulu, baru mati. Ingat ya, nggak merubah kematian, tapi memuliakan Tuhan dulu, baru mati dengan cara yang lebih baik. Iya. Saya punya kuncinya. Dan saya pengajaran saya, kalau dulu saya ngajar sakit jantung makan apel, sekarang enggak. Waktu makan apel ingat ya, pencipta apel itu namanya Yesus, juga pencipta jantungmu. Jadi saya selalu mengembalikan bahwa pinter aja nggak cukup. Aku ini pinter nggak cukup. Tapi butuh pencipta buah itu untuk membuat kita sembuh. Dan kabar baiknya dia bisa dan mau menyembuhkan. Karena setan nggak bisa membatalkan juru selamatnya masuk surga, tapi dia bisa membatalkan Yehova Rapanya. Kalau kita nggak mau, aku bilang Tuhan, aku bisa nggak masuk surga, sembuh dulu. Bisa, aku Yehova Rapa. Gak punya rumah di surga, bisa. Kalau punya rumah di bumi, punya rumah di surga, bisa. Aku Yehova Rapa, Jireh, memberi kamu rumah, bisa masukkan kamu surga. Ini tipuan iblis, sehingga dia bilang, kalau masuk surga ya, tapi kalau sembuh diabetes nggak bisa. Tipuan ya itu ya. Tipuan. Sehingga saya sempat nyerah. Oke Tuhan, aku pulang aja ke surga. Padahal Tuhan itu ahli segalanya. Supaya Anda nggak putus asa, kita semangat. Ternyata kita bisa sembuh. Sebisa kita masuk surga, sebisa itu kita sembuh. Itu yang Tuhan taruh dan itu yang saya ajarkan. Iya. 4 tahun sudah ya proses ini berjalan. Kini Pak Yono Sunardi ini menuju ke studio saya ini naik ya, tangganya agak curam dan beliau berhasil. Jadi saya menyaksikan sendiri gitu ya bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah kelemahannya. Kalau gitu Instagram, ya. itu foto lama. Iya. Ini saya menjadi saksinya ya, melihat sendiri. Bisa ke Kupang, bahkan bulan depan ke Palembang. Iya. Tapi itu kan soal fisik dan berbagai kesedihan ya. Nah, saya pengen tanya lebih spesifik lagi. Yang tadi dihina oleh dokter, perawat, Anda itu sudah gila, terobsesi untuk sembuh. Tapi Anda betul nggak waktu proses itu kan sangat depresi ya, tertekan secara mental. Betul ya Anda mengalami itu ya? Iya, mengalami. Jadi begini, lumpuh ini ada satu hal yang mungkin jarang masyarakat tahu. Dia bertambah hari, dia ada namanya spastik. Spastik itu akan memasukkan anggota tubuhmu ke dalam. Lama-lama kamu akan mengecil, dan itu begitu tangan saya tergenggam begini, disentuh, sakitnya kayak dipukul palu. Jadi akhirnya depresi. Dan yang membuat depresi adalah kecacatan. Minum nunggu orang, sayang sama anak, mau nyium nggak bisa. Mau ngomong nggak bisa, jadi gila sendiri. Terakhir ini hikmat. Sebelum kamu gila, kamu sekarang minta Tuhan khusus. Jadi kesembuhan fisik itu gampang, kesembuhan jiwa itu mendului. Oh gitu. Iya, ini penting ya. Saya teori ini tahu, tapi saya nggak pernah ngalami kan. Iya. Karena itu kami dulu kalau pengen pasien bilang ini, nggak apa-apa ini, ya sembuh. Walaupun dalam hati angel gitu. Tapi kami membuat pasien kami akhirnya jiwanya sembuh, punya hope. Iya, itu yang dipulihkan terlebih dulu ya. Kalau sudah pulih, ternyata kalau kita lagi seneng, pulih, harapan kuat, ada endorfin, serotonin, dopamin yang merubah sel kita jadi lebih baik. Hati yang gembira adalah obat ya. Yang manjur ya. Jadi maksudnya manjur itu bahasa aslinya yang terutama. Jadi sebelum kamu ngobati ini harus gembira, ngobati hatimu dulu, baru itu mengikuti. Ya. Karena akhirnya saya minta Tuhan,
Aku sakit, kita harus ngaku itu. Bukan lumpuhnya Tuhan, sakit hatiku. Iya, iya. Pulihkan aku Tuhan. Dan tiba-tiba saya suka cita. Cuma Tuhan ngasih rumus nih. Kalau kesembuhan bikin kamu happy, kamu sakit selamanya. Iya. Kelihatannya sembuh, hatimu masih sakit. Tapi ketika kamu menganggap ada sesuatu yang lebih dari kesembuhanmu, penting, maka sembuh hatimu. Dapat ayat lagi, walaupun saya pindah dari dalam kandang, aku berhadiah. Kenapa? Karena ada sapi? Enggak, karena ada Tuhan. Christ is enough for me. Waktu saya tahu ini dari dulu. Tapi saya tahu sekarang, nggak sembuh, capek ya? Enggak, karena aku dapat yang lebih dari kesembuhan, namanya Christ. Semua hilang, kekayaan saya hilang, pangkat saya hilang, teman saya hilang. Tapi Tuhan ngomong, aku udah hilang. Akhirnya saya tahu, Christ is enough for me. Iya. Dan saya klik itu ya, ini klik ya, bukan tahu ya, klik. Saya bisa senyum-senyum itu. Saya bisa ketemu orang itu santai. Nggak ganggu saya lagi. Tapi bukan karena putus asa. Ya wis, nge-flow, terima, bukan loh. Karena saya tahu saya akan sembuh. Amin, amin. Ternyata kalau ada orang bilang nggak apa-apa, sakit kanker asal punya Yesus, itu sakit hatinya. Iya, iya. Karena kalau enggak, kamu enggak sakit hati, kenapa? Kamu ingin sembuh. Karena kamu believe Jesus, penyembuh itu. Saya ulangi ya, kalau kamu, maaf kalau saya menyinggung, kalau Anda kanker nggak apa-apa, yang penting punya Tuhan. Salah kamu. Tuhan yang sebisa itu masukkan kamu surga, sebisa itu menyembuhkan kamu. Dan sebisa itu memulihkan hatimu. Dan ketika pulih, kamu sembuh. Iya, iya, iya. Karena gini, nggak apa-apa, aku lumpuh, aku masuk surga kok. Sakit kamu hatimu. Ya. Kamu sudah nggak percaya bahwa kamu bisa sembuh. Tapi ketika saya ngomong bukan sakit jiwa, karena saya percaya saya akan sembuh. Dan iman saya tidak menipu, saya sembuh, istri saya sembuh, anak saya hancur itu. Oh iya, anak saya nggak mau gereja. Papanya nggak selingkuh, papanya pendeta, nulungi orang, ninggal dia ulang tahun demi nulung orang, sakit. Ya. Mamanya baik, Wonder bagi dia, sakit. Apa? Iya, iya, iya. Tapi sekarang Tuhan tanya, kamu kalau ada 3 kesembuhan, tak sebut siapa? Kamu, istrimu atau anakmu? Iya. Aku bilang anakku. Tapi Tuhan bilang ini, hikmat ya, karena kamu milih anakmu, tak sembuh semua. Sekarang anak saya militan sama Tuhan. Kuliah nanti ini mau lulus, tak terasa loh 4 tahun. Iya, iya, iya. Dia lulus 3,9. Tuhan bilang kalau aku yang muliakan, otaknya juga tak buat pandai. Wow. Bahkan yang mengerikan terakhir, saya ini kan temannya banyak. Semua saya bantu, terutama kesehatan. Dari pendeta, pengusaha, orang nggak punya, nggak milih-milih. Tiba-tiba waktu anak saya mau magang, butuh kerjaan, semua ninggalkan saya. Kenapa? Ya itulah manusia. Kalau baik di depan pusat, kalau dibutuhkan kan biasa. Ya, kalau sudah nggak ada apa-apanya ditinggal ya. Ngeri, saya nangis. 19 teman sahabat saya punya perusahaan, Ya. nggak mau nerima anak saya magang. Sampai sebegitunya, padahal anak Anda kan nggak salah apa-apa dalam hal ini ya. Tapi lagi Tuhan ngomong firman, waktu mereka buka, Yusuf jubahnya dirobek. Apa hubungannya sama aku Tuhan? Jubah kesehatanmu dirobek. Kalau Tuhan izinkan jubahnya Yusuf dirobek, karena Tuhan pandang jubahnya Yusuf jelek, ada jubah Perdana Menteri lebih baik. Wow. Ya. Akhirnya Sian ditolak dan Sian harus molor. Gak jadi lulus tahun depan. Kenapa? Kurang 2 hari batas magang. Tiba-tiba ketika saya dapat itu, saya bersyukur, Tuhan berarti ada yang lebih baik daripada yang nolak. Sorry, anak saya stres. Bener kan aku gak ibadah? Bener kan aku gak ibadah ini? Gak ada pertolongan. Tiba-tiba sore ping, bunyi WA-nya.
perusahaan besar BUMN, lebih daripada perusahaan yang nolak Garuda Indonesia. Panggilan saya, baru saya tahu ada yang lebih baik yang disediakan. Jadi kalau Tuhan izinkan yang baik-baik yang kau inginkan nggak dapat, karena Tuhan pandang itu kurang baik buat kamu. Karena kamu spesial, kamu harus dapat yang terbaik. Yes. Amin. Semoga kesaksian ini menjadi berkat. Yeah. Dan yang merubah hidup saya, orang tanya, Pak Yo, apa yang berubah dalam hidup Bapak? 2. Yeah. Cara pandang akan Tuhan. Saya dulu tahu dari khotbah, saya pengkhotbah, tapi saya sekarang mengalami Ya. Sama seperti Ayub ya, dulu aku banyak sekali mendengar tentang engkau dari mereka, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub, gitu ya. Ayub itu orang yang saleh, karena dia hanya mengenal aku dari orang. Ya. Kamu jaga makan jadi pendeta karena kenal aku dari orang. Ya. Tapi kalau ngalami sendiri, Yes. beda. Yang kedua, Tuhan, kalau Ayub dipulihkan, aku dipulihkan. Ya kamu jalan, enggak, maksudku perusahaan, pekerjaan. Ya. Dan sekarang saya dipulihkan semuanya. Puji Tuhan. Dan 2023 terakhir lagi ada buku terbaru saya. Saya betul-betul kaget tadi, kapan nulisnya? Ya. Yang kedua berubahnya apa? Cara pandang akan Tuhan yang kedua, cara pandang akan hidup ini. Ya, gimana itu? Saya jadi nggak takut, karena sudah pernah mau mati. Jadi gini, kalau ini bergurau ya, keluarga kami akan mengerikan. Tapi kalau ngomong, nanti kalau papa meninggal, gini ya. Jadi ngomongnya kayak santai, karena tiap hari dulu mau meninggal. Iya. Jadi sekarang kalau ketemu orang kanker, sekarang saya gini, kanker, mau sembuh atau gimana? Yo Pak Yo kok santai? Kami sudah ngalah. Pak Yo enak ngomong, enggak. Kanker, lumpuh. Iya. Sudah mengalami dan disembuhkan. Jadi lebih tenang banget. Iya. Itu aja sih. Puji Tuhan. Wah, saya sangat diberkati sekali ya dengan kesaksian beliau, Pak Yohanes Sunardi. Memang yang saya simpulkan bahwa ya itu tadi ya, pemulihan hati yang marah, hati yang kecewa ini dipulihkan terlebih dahulu, sehingga yang lain-lain, bahkan yang katanya orang itu mustahil, nggak mungkin bisa, tapi bagi Tuhan itu selalu mungkin jalannya terbuka. Karena ya. setan nggak goda fisik saya, mentalnya goda ya. hati, sukacitanya. Ya. Ternyata saya bangga dengan pangkat saya bangga dengan hidup baik saya bangga dengan kesehatan saya, seperti orang muda yang bangga. Aku sudah ini Tuhan, sudah orang tua Tuhan bilang jual dari nol, bisa nggak? Nah, ternyata ketika semua dihilangkan saya masih sukacita, dan Tuhan bilang, ini yang aku mau. Gitu. Oke. Baik. Terima kasih Pak Yohanes Sunardi buat kesaksiannya yang begitu luar biasa. Semangat kembali untuk menjalani produktivitas bahkan lebih hebat dari semula dulu. Amin. Ketika sehat ya. Amin. Oke, salam buat istri Ibu Mega ya, dan Sian yang kali ini juga pesta pora menikmati berkat karunia Tuhan ya, yang sungguh luar biasa. Diberkatilah Anda dengan kesaksian ini. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.